Are you comfortable? Face the wall. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Lady Macbeth. Film ini rilis pada tahun 2016 berkisah tentang seorang gadis bernama Catherine yang tinggal di sebuah pedesaan Inggris. Dia terpaksa dijodohkan dengan lelaki kaya raya yang berumur 2 kali lipat darinya. Namun tak lama setelah pernikahannya yang didasari tanpa rasa cinta, akhirnya membuat Catherine terpikat dengan ketampanan tukang kebunnya. Karena merasa kalau dia adalah sebagai hewan peliharaan, tidak bisa beraktivitas layaknya manusia normal pada umumnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film diperlihatkan Catherine yang sedang melakukan pernikahan dengan Alexander di sebuah gereja. Terlihat Catherine yang masih gugup karena memang umurnya masih sangat muda. Saat malam pertama, Alexander mengatakan kalau Catherine harus selalu di dalam rumah dan jangan sekali-kali keluar kecuali ke gereja pada hari Minggu. Di sini Alexander beralasan kalau di luar cuacanya sangat dingin. Catherine sendiri berusaha menolak dengan alasan ia suka dengan udara segar. Namun hal itu langsung diperjelas oleh Alexander kalau Catherine tidak boleh keluar rumah. Setelah itu, Alexander menyuruhnya untuk bersiap kuda-kudaan, namun anehnya Catherine hanya disuruh membuka baju, lalu menghadap ke tembok. Sementara Alexander hanya bermain kocok-kocokan saja, dan Alexander langsung tidur tanpa menghiraukan Catherine. Di suatu malam, Catherine dihampiri oleh mertuanya bernama Boris, dan mengatakan kalau Catherine harus mengikuti semua perintah suaminya. Dia juga menyuruhnya untuk tidak pernah tidur sampai suaminya pulang. Lalu Catherine menjawab kalau ia sudah sangat kelelahan, namun Boris mewajibkan hal tersebut. Bahkan Boris sampai menyuruh pengawas di sana untuk mengawasi Catherine malam itu. Terlihat di dalam kamar, Catherine yang sudah sangat mengantuk, namun terus diawasi oleh pembantu bernama Anna. Hingga sampai Alexander pulang dengan keadaan mabuk. Alexander menyuruh Catherine berdiri sebagai rasa penghormatan kepadanya. Ia juga menyuruh Anna untuk cepat keluar. Seperti biasanya, Alexander meminta Catherine bersiap-siap, namun bukannya langsung disodok, namun Alexander memilih manual lagi. Dari awal mereka menikah, Alexander tidak pernah sekalipun menyentuh Catherine. Face the wall. Face the wall. Pada suatu hari, saat Catherine sedang makan, Boris mertuanya mengatakan kalau Alexander tadi pagi sudah pergi karena tambang batu bara milik keluarganya sedang ada masalah. Alexander tidak akan pulang untuk waktu yang tidak ditentukan. Bukan hanya Alexander, Boris juga hari ini harus pergi ke London untuk urusan bisnis. Boris meminta Catherine untuk tetap di rumah kecuali hari Minggu ke gereja. Besok paginya, ketika suami dan mertuanya tidak ada di rumah, Catherine memaksa keluar untuk mencari udara segar. Mengingat sudah berbulan-bulan Catherine tidak pernah keluar rumah. Catherine merasa tidak bahagia dengan rumah tangganya itu. Catherine menganggap kalau dirinya seperti hewan peliharaan Alexander dan Boris. Suatu pagi, saat Catherine terbangun mencari pembantunya untuk membuatkan makanan kesukaannya. Namun saat itu Anna tidak ada di rumah. Catherine langsung mencarinya ke halaman dan di sekitar rumah. Hingga Catherine bertemu dengan para pekerja kebun milik suaminya. Ternyata saat itu Anna sedang ditimbang oleh mereka hanya untuk sekedar iseng saja. Melihat hal itu, Catherine langsung meminta mereka untuk menurunkan Anna saat itu juga. Ternyata salah satu tukang kebun bernama Sebastian mencoba merayu Catherine karena tidak mau wibawanya hilang. Catherine mengancam mereka, jika sekali saja mereka berbuat tidak sopan kepadanya, ia akan langsung memecatnya. Saat sudah di rumah, ternyata Catherine penasaran dengan Sebastian. Di sini ia mencoba menanyakannya kepada Anna, dan menjawab kalau orang tadi bernama Sebastian adalah tukang kebun baru. Besok paginya, Catherine yang masih penasaran dengan Sebastian. Ia berencana untuk melihatnya di kebun, hingga saat mereka berpapasan. Catherine yang pura-pura tidak tahu, terus berjalan walaupun saat itu Sebastian memanggilnya. Saat Catherine sedang menghangatkan badannya, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata itu adalah Sebastian, dan bertanya kepada Catherine, apakah dirinya merasa kesepian?
Catherine yang tidak mau dianggap murahan langsung menyuruhnya untuk segera pergi. Namun Sebastian malah memaksa masuk hingga pada akhirnya terjadilah adegan kuda-kudaan. Get out. Besok harinya Anna yang biasa disuruh untuk membuka jendela Catherine bertanya-tanya kenapa pakaian majikannya itu berada di lantai. Semenjak hari itu Catherine sendiri terlihat sangat bahagia, ia merasa dirinya bisa dipuaskan oleh Sebastian. Catherine dan Sebastian selalu melakukan bertamu kenikmatan ketika ada kesempatan. Hingga di suatu ketika, Anna melihat langsung mereka sedang melakukan seruput kuda di kamar. Pagi harinya, ketika Anna sedang mencari jamur di hutan, ia dihampiri oleh Sebastian agar Anna tidak mengatakan apapun tentang apa yang pernah ia lihat. Karena jika sampai Alexander atau Boris tahu pasti masalahnya akan menjadi lebih besar. Suatu hari Catherine dihampiri oleh pastor. Pastor itu bertanya, kenapa Catherine sekarang jarang sekali datang ke gereja? Catherine beralasan kalau beberapa minggu ini ia sering tidak enak badan. Beberapa hari kemudian, Boris sang mertua datang dari London. Saat Boris makan malam dengan Catherine, ia bertanya kapan Alexander pulang. Catherine menjawab kalau Alexander tidak pernah mengabarinya sama sekali. Saat akan dihidangkan minuman, Boris meminta Anna membawakan anggur kesukaannya. Ternyata anggur tersebut sama sekali tidak tersisa, karena sudah diminum oleh Catherine. Anna yang tidak berani menyalahkan Catherine, hanya memilih diam. Hingga Boris marah, lalu menyuruh Anna berjalan seperti seekor hewan. Namun Boris menganggap kalau Anna yang telah menghabiskan minumannya. Tepat pada esok harinya, Boris memukuli Sebastian, serta akan menyekapnya. Ternyata tukang kebun lain sudah mengadu tentang kelakuan Catherine dan Sebastian kepada Boris. Catherine yang tahu kekasihnya sedang disekap, ia meminta Boris untuk melepaskannya. Mendengar hal itu, tentu Boris marah karena Anna sudah dianggap mempermalukan keluarganya dengan membela si tukang kebun. Bahkan Boris juga langsung menampar Catherine. Suatu ketika, Catherine masih terus meminta Boris untuk melepaskan Sebastian hingga Boris melempar gelas ke dekatnya. Namun saat Boris masuk ke dalam, Catherine langsung mengunci pintunya. Ternyata Catherine juga sudah menaruh racun di makanan yang barusan Boris makan. Anna yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya terdiam hingga pada akhirnya Boris tewas. Sit back down, Anna. Malam harinya, Anna yang sangat tidak menyangka kelakuan Catherine. Anna hanya bisa merintih. Di sini Anna merasa bersalah karena ia tidak berbuat apa-apa ketika Boris dihabisi. Semenjak saat itu Catherine kembali bersama Sebastian. Mereka terus melakukan adegan flying fox setiap ada kesempatan. Karena Alexander suaminya masih belum ada kabar kapan pulangnya. Suatu malam Catherine sangat kaget setelah mendengar suara kuda suaminya, ia langsung menyuruh Sebastian untuk bersembunyi. Setelah Alexander masuk kamar, ia langsung menanyakan kenapa Catherine menyiapkan bantal tidur untuk 2 orang. Catherine menjawab kalau ia selalu menyiapkan bantal tersebut untuk berjaga-jaga jika Alexander datang mendadak. Ternyata Alexander juga menemukan sebuah ikat pinggang laki-laki, namun Catherine masih terus mengeles. Ternyata berita tentang selingkuhnya Catherine dengan tukang kebun juga sudah terdengar di telinga Alexander. Stupid, perhaps. You seem surprised. Ia sedikit mencaci keluarga Catherine yang merupakan keluarga dari kalangan bawah. Ia juga berencana akan mengusir Sebastian. Mendengar hal itu, Catherine nekat mengeluarkan Sebastian dan akan melakukan adegan flying fox di depan mata suaminya, hingga terjadi baku hantam antara Alexander dan Sebastian. Namun pada akhirnya Alexander berhasil dihabisi dengan bantuan Catherine. Besok paginya mereka mengubur Alexander di sebuah hutan. Catherine juga menghabisi kudanya agar seolah-olah Alexander dihabisi orang. Semenjak saat itu Catherine dan Sebastian resmi menjadi pemilik semua harta keluarga Alexander. Bahkan Anna juga terlihat menyajikan minuman untuk Sebastian. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama, datanglah seorang nenek bernama Agnes dan membawa cucunya yang bernama Teddy. Agnes mengatakan kalau Teddy adalah anak kandung Alexander dari istri pertamanya yang kini sudah meninggal.
Bahkan Alexander sudah membuat surat wasiat jika dirinya meninggal semua hartanya diberikan kepada Teddy. Akhirnya mau tidak mau Catherine harus menerima mereka. Sayangnya karena hal itu, Sebastian tidak lagi bisa hidup enak lagi. Bahkan ketika Catherine menghampiri Sebastian untuk melakukan adegan itu, Sebastian menolaknya. Ia mengatakan kepada Catherine, selagi Teddy masih ada di sini, ia tidak mau melayani Catherine. Suatu pagi Catherine yang melihat Sebastian. Ia langsung memanggilnya, namun Sebastian mengabaikannya. Teddy yang kebetulan ada di sana mencoba mengajak main Catherine. Karena Catherine yang saat itu sedang kesal. Ia malah berkata kasar serta membentak Teddy. Sore harinya Catherine mendapat kabar kalau Teddy kabur dari rumah. Saat itu juga semua pegawai yang ada di sana langsung mencari Teddy. Hingga Teddy ditemukan oleh Sebastian di dekat air terjun. Teddy pun dibawa ke rumah. Saat Sebastian menyuruh pembantu di sana untuk membawakan handuk. Namun Agnes marah-marah karena menganggap Sebastian tidak sopan sudah nyelonong masuk. Lalu memberikan perintah. Hal tersebut tentu membuat Sebastian sakit hati, padahal ia yang barusan menyelamatkan Teddy. Saat Catherine menghampiri Sebastian, ternyata Sebastian sudah muak dan ingin segera pergi. Namun Catherine berusaha menenangkan Sebastian, dan berencana akan menghabisi Teddy agar hubungan terlarang mereka tidak terganggu. Saat Catherine sudah di rumah, ia menyuruh Agnes untuk beristirahat biarkan dirinya bergantian menjaga Teddy. Akhirnya Agnes mau menuruti Catherine, ia hanya berpesan jika Teddy sudah bangun Catherine juga harus membangunkannya. Tak lama setelah Agnes pergi ke kamarnya, Catherine malah membekap Teddy bersamaan dengan Sebastian yang memegang kakinya. Esok harinya, Catherine diinterogasi oleh polisi karena 4 luka lebam di muka Teddy. Catherine menjelaskan mungkin luka tersebut akibat terbentur batu saat Teddy berada di air terjun. Mengingat saat Teddy ditemukan ia sedang berada di sana. Ternyata Sebastian sendiri sepertinya menyesal tentang apa yang telah ia perbuat dengan Catherine. Ia juga merasa semua kejahatan ini terjadi akibat cinta terlarang mereka. Kembali ke Catherine yang akhirnya bisa membuat kedua polisi itu percaya tentang apa yang ia katakan. Namun tiba-tiba Sebastian datang menghampiri mereka. Ia mengatakan kepada polisi kalau orang yang telah menghabisi Teddy adalah dirinya bersama Catherine. Sebastian juga mengaku kalau yang telah menghabisi Boris dan Alexander adalah Catherine. Ia sudah muak dengan Catherine yang selalu saja mementingkan perasaannya sendiri. Mendengar pengakuan itu dari Sebastian, Catherine merasa sangat kecewa. Dengan tenang Catherine membalikan fakta, dengan menuduh Sebastian dan Anna lah pelakunya. Catherine menjelaskan kalau Sebastian dan Anna memiliki hubungan terlarang, hingga Boris yang mengetahui hal itu akhirnya memukuli Sebastian dan menangkapnya. Namun esok harinya Boris tewas diracun oleh makanan Anna. Sementara itu Alexander juga sengaja mereka begal di tengah hutan karena takut kematian Boris terungkap. Dan untuk Teddy sengaja Sebastian dan Anna habisi karena Sebastian sakit hati setelah diperlakukan tidak baik oleh Agnes. Tadi malam Catherine juga berbohong dengan mengatakan kalau ia sudah diancam akan dihabisi jika berani melapor kepada siapapun. Saat Anna dipanggil dan dijelaskan semuanya, Anna tidak bisa berbuat apa-apa, hingga Anna terpaksa mengakui hal yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Diperlihatkan Anna dan Sebastian yang akan dihukum mati. Sementara Catherine terus melanjutkan hidupnya dan diketahui ia sedang mengandung anak Sebastian. Dan film pun berakhir. Menyedihkan. Sepenggal kata untuk film Lady Macbeth yang rilis tahun 2016 ini. Cinta memang tidak dapat dipaksakan, karena cinta adalah anugerah dari Sang Pencipta. Dijodohkan adalah hal yang sangat berat bagi setiap yang menjalaninya. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.